Latar belakang Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan dengan corak Hindu dan corak Buddha yang berkembang mulai dari abad ke-8 sampai dengan abad ke-11. Letak Kerajaan Mataram kuno berada di Jawa Tengah sebelum akhirnya berpindah ke Jawa Timur. Kerajaan ini mulai didirikan oleh Raja Sanjaya dan tahtanya dilanjutkan sejumlah dinasti Syailendra dan dinasti Isyana setelah meninggalnya sang pendiri kerajaan. Kata Mataram sendiri diambil dari bahasa Sanskerta mat yang memiliki arti sebagai ibu. Banyak sejarawan yang mendeskripsikannya kerajaan Mataram kuno sebagai bentuk personifikasi sosok ibu yang melambangkan kehidupan, alam, dan lingkungan. Latar belakang berdirinya kerajaan Mataram kuno adalah runtuhnya kerajaan Kalingga yang menyebabkan kerajaan ini terpecah menjadi dua, di mana satu diantaranya ialah kerajaan Mataram kuno atau kerajaan Medang. Kehidupan politik kerajaan. Mataram kuno mula-mula diperintah oleh Raja Sana. Sana kemudian digantikan oleh keponakannya yaitu Sanjaya. Sanjaya adalah anak saudara perempuan Raja Sana karena Raja Sana tidak memiliki keturunan. Sanjaya memerintah dengan bijaksana sehingga rakyat hidup makmur, aman, dan tentram. Hal ini terlihat dari prasasti Cangal yang menyebutkan bahwa tanah Jawa kaya akan pari dan emas. Selain prasasti Cangal, nama Sanjaya juga tercantum pada prasasti Balitung. Setelah Sanjaya, Mataram diperintah oleh Panangkaran. Dari prasasti Balitung diketahui bahwa Panangkaran bergelar Syailendra Sri Maharaja Dyah Pancapana Rakai Panangkaran. Hal ini menunjukkan Rakai Panangkaran berasal dari keluarga Sanjaya dan juga Syailendra. Sepeninggal Panangkaran, Mataram kuno terpecah menjadi dua, Mataram bercorak Hindu dan Mataram bercorak Buddha. Wilayah Mataram Hindu meliputi Jawa Tengah bagian utara, diperintah oleh dinasti Sanjaya dengan raja-raja seperti Panunggalan, Warak, Garung, dan Pikatan. Sementara wilayah Mataram Buddha meliputi Jawa Tengah bagian selatan yang diperintah oleh dinasti Syailendra dengan rajanya antara lain adalah Raja Indra. Raja yang terkenal. 1. Balitung. Balitung adalah raja kerajaan Mataram kuno yang memerintah sekitar tahun 899 sampai 911 Masehi. Balitung dikenal karena perluasan wilayah kerajaannya. 2. Samaratungga. Samaratungga adalah raja kerajaan Mataram kuno yang memerintah sekitar tahun 812 sampai 833. Samaratungga terkenal karena selama masa pemerintahannya, dia memprakarsai pembangunan monumen Candi Borobudur yang merupakan candi terbesar agama Buddha di Indonesia dan di dunia. Dan berikut yang ketiga, Rakai Pikatan. Rakai Pikatan adalah raja kerajaan Mataram kuno yang memerintah sekitar tahun 838 sampai 850 dan dikenal karena jasanya membangun candi Prambanan. 4. Empu Sindok. Empu Sindok adalah kerajaan Mataram kuno yang memerintah sekitar tahun 929 sampai 947. Empu Sindok terkenal karena memindahkan pusat kerajaan dari lembah Gunung Merapi di Jawa Tengah ke lembah Sungai Brantas di Jawa Timur. Prasasti kerajaan. Yang pertama ada Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Mantiasi, dan Prasasti Klurak. Yang pertama, Prasasti Canggal. Prasasti Canggal menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta berangkat tahun 723 Masehi, menceritakan tentang pendirian lingga lambang Shiva di desa Kunjarakunja. Yang kedua, Prasasti Kalasan. Ditemukan di desa Kalasan, Yogyakarta berangkat 778 Masehi, ditulis dalam huruf Pranagari, India Utara, dan bahasa Sanskerta. Yang ketiga, Prasasti Mantiasi. Ditemukan di Mantiasi, Kedu, Jawa Tengah berangkat tahun 907 Masehi menggunakan bahasa Jawa kuno. 4. Prasasti Klurak. Ditemukan di desa Prambanan berangkat tahun 782 Masehi, ditulis huruf Pranagari dan bahasa Sanskerta. Selain prasasti, kerajaan Mataram memiliki candi kerajaan. Candi-candi peninggalan kerajaan Mataram kuno antara lain yaitu Candi Kalasan, Candi Plaosan, Candi Prambanan, Candi Sambersari, Candi Sari, Candi Kedulan, Candi Sojiwan, Candi Barong, dan tentunya yang paling kolosal adalah Candi Borobudur. Ekonomi kerajaan. Wilayah kerajaan Mataram kuno dikelilingi pegunungan dan sungai-sungai besar. Hal itu membuatnya memiliki tanah yang subur sehingga cocok untuk kegiatan pertanian.
Itulah mengapa kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram kuno cenderung bergerak di bidang pertanian. Usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian telah dilakukan sejak lama pemerintahan Rakai. Selain bertani, mata pencaharian pokok masyarakat pada pemerintahan Rakaidiah Balitung 899-911, sektor perdagangan mendapatkan perhatian lebih. Aktivitas perdagangan dihubungkan melalui Sungai Bengawan Solo. Kehancuran Kerajaan Mataram kuno mengalami keruntuhan pada tahun 1080. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan pada kerajaan tersebut. Yang pertama adalah karena letusan gunung berapi. Lokasi kerajaan yang berada di Jawa Tengah dengan banyak gunung berapi membuat letusan gunung berapi merusak istana kerajaan. Yang kedua adalah kekosongan kekuasaan di mana raja terakhir karena sang raja tidak memiliki pewaris tahta, sehingga kekuasaan diberikan oleh Empu Sindok yang merupakan penasihat kerajaan. Empu Sindok sendiri kemudian mendirikan dinasti Isyana, memindahkan ibu kota ke Jawa Timur. Selain itu, Kerajaan Mataram kuno juga bermusuhan dengan Kerajaan Sriwijaya dengan Wangsa Shailendra.